Selamat datang kembali di channel R Tanjung, bareng gua Rizky Tanjung di sini. Mohon maaf pertama-tama karena beberapa hari ini saya agak sibuk lagi ya. Mungkin sampai 1 bulan ke depan atau 2 bulan masih lumayan sibuk karena saya ada urusan mungkin pindah-pindah barang, pindah ke rumah baru sih. Ya, selamat datang kembali di channel ini dan saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah donasi. Buat kalian yang mau donasi bisa ke scan QR code yang ada di bawah. Mungkin kalau kalian yang donasi di traktir ya, saya sudah capai juga targetnya. Nanti saya akan buatkan video untuk project itu. Sekarang sih udah saya record beberapa bagian. Cuma karena belum selesai, saya belum publish. Takutnya nanti sibuk apa kalian nunggu. Jadi untuk mengisi waktu, seminggu ini saya akan bikin menjawab pertanyaan kalian lah. Ada banyak pertanyaan yang masuk di YouTube saya. Pertama nih ada dari Kohar. Cara kita buat bot agar tahu, cara biar kita tahu bot kita ada yang chat gimana ya bang. Nanti saya coba jawab ya ini. Dan ada dari Eko juga dan lain-lain. Sebelumnya saya pengen baca-baca dulu ya komentar kalian, dan beberapa akan saya buatkan video tutorial untuk buat bagaimana cara membuatnya. Pertama ini ada dari Rizky Nadia Lubis. Dia nanya cara nampilin data Google Sheet yang kita tampilkan di Telegram. Nih banyak banget yang nanya ini nih. Datanya cuma satu kolom, pengen ditampilin lebih dari satu kolom. Ada juga yang nanya pengen nampilin lebih dari satu baris data. Ya mungkin saya akan buatkan setelah video ini ya. Nggak lama kok. Pasti hari ini saya record juga. Oke, lanjut berikut dari Muhammad Sahir Razi. Multi account Google Sheet bisa nggak bang? Bisa banget ya, multi account G Sheet. Jadi tinggal kalau misalnya kita punya 2 akun Google dan kita mau akses di script yang ada di akun lain, kita tinggal beri akses aja untuk write ke akun lain. Selebihnya penggunaannya sama ya. Kemudian ada dari Rudi Setiawan. Kalau lebih dari satu bot bisa mas? Bisa banget. Satu akun lo bisa bikin banyak banget script dan bisa bikin banyak bot. Tapi satu user Telegram itu setahu saya hanya maksimal 20 akun bot ya. Kalau kalian mau bikin lebih dari 20 bot ya tinggal bikin akun Telegram baru lagi aja. Ya, satu saran dari saya. Kalau emang mau bikin lebih dari satu bot, usahakan gunakan lebih dari satu email, karena Google Script itu punya batasan di satu akun maksimum hanya bisa 20.000 URL fetch per hari. Jadi kalau misalnya kita kirim pesan itu dihitung 1, kalau 2 pesan dihitung 2, jadi ya 2000-an lah. Belum termasuk kalau kita butuh API yang lain ya. Bisa berkurang juga tuh 20.000 sehari. Biar nggak cepat habis, kalian bikin lebih dari satu email aja. Berikut ada dari Andre Jeffrey. Bang, buatin Telegram tambang kripto. Sorry nih, gue bukan gak mau. Gue juga punya beberapa bot yang dulu gue pernah bikin ya. Cuman kalau kalian mau bikin bot investasi kayak gini, gue nggak akan bantu ya. Kecuali lu mau bayar ke gue akan coba buatin. Tapi gue lebih prefer ke enggak sih, karena bisa banyak bot-bot investasi yang bodong juga tuh. Takutnya kalian pakai disalahgunakan untuk itu. Kemudian ada dari Eko Ramadhani. Bang, bikin bot Telegram message notifikasi confirmation Google Form. Jadi gue bisa bayangkan nih, setelah orang submit Google Form itu dikirim message-nya ke user tersebut.
setelah videonya si Rizky ini ya, saya buatkan punya Eko. Jadi saya udah punya 2 nih untuk konten berikutnya. Berikutnya ada dari Nico Nani. Setting Google Script untuk insert atau baca database MySQL gimana ya bang? Oke gini, Google Script itu berjalan di servernya Google. Sebenarnya bisa aja kita connect ke MySQL kita. Cuma kalau kita gunakan library driver, database drivernya di JavaScript itu agak gimana ya? Nggak ada nggak ya? Gue nggak tahu juga ya. Kemungkinan ada tapi ribet juga. Mending bikinin API, nanti dari Google Script hit ke API kamu, baru API-nya itu yang terkoneksi ke database. Bisa aja seperti itu. Berikutnya ada dari OID, mungkin bisa pakai JSON View mas. Waduh, ini video saya yang lama ya. Di video yang baru, saya juga kalau mau ngelihat JSON yang rapi itu ada parsernya. Tinggal cari aja, banyak kok. Terus ada Teruna Indonesia. Cara buat membalas teks yang berapa dalam kalimat itu gimana? Balas teks ya, ada kok di video-video saya yang baru ya. Nanti saya coba deh buatin yang seperti text like gitu. Kenapa ya kok Telegram pesan saya? Ini sih kayaknya nggak jadi admin nih, nggak bisa dihapus. Bang, cara kita tahu ada yang chat gimana? Oh ini Kohar ya, udah 2 kali nanya ya. Udah, cukuplah. Hari ini kita akan lanjut menjawab pertanyaan Kohar. Gimana cara kita tahu bot kita ada yang chat atau enggak? Oke, kita lanjut ke project ya. Di sini saya mau gunakan bot yang kemarin. Sebenarnya standar aja ya. Ini kita hapus-hapus saja. Tapi kita gunakan ini. Ini bot grup bot ya di video sebelumnya. Kita matiin aja dulu syntax. Kita matiin. Nah, ini kita matiin semua. Oke. Pertanyaannya tadi, gimana cara kita tahu ada yang chat di bot kita? Nah, saya juga mau nanya nih, yang perlu kita tahu saat orang ini chat apa? Apakah semua chat harus kita tahu atau hanya komen aja? Kalau misalnya hanya komen atau kita ambil contoh semua teks lah, semua chat berupa teks ke bot kita akan kita kirim ke ID kita. Pertama, kita harus cari tahu dulu ID user ini berapa nih. Nah, ID nih. Oke, wah, ini mah debug. Ini debug yang ini ya, saya matiin aja. Kita update dulu ke versi yang baru. New. Oke. Size ID nggak akan ada ini keset di bot yang mana ya? 5 EK bot API kita set dulu ya. Kita balikin dulu ke set webhook. Nanti mungkin saya akan buatkan fungsi juga buat ini nih. Set webhook URL. URL-nya pakai yang baru. Ini aja. Harusnya nggak ada responnya. Coba ID. Oke, benar nggak ada respon. Ini chat ID saya. Message from ID. Biar rapih, kita cek aja di JSON parser. Gimana kita cara dapat JSON ini? Dengan
send text ke ID kita. ID-nya bisa kita pakai mana ya? Adalah di video sebelumnya cara mendapatkan user ID atau chat ID kita. Intinya kita sudah punya chat ID dan kita sudah punya fungsi untuk send text. Kalau kalian, saya ambil asumsi kalian sudah tahu ya cara menggunakan bot, cara membuat bot. Jadi mungkin kalian sudah punya fungsi send text. Nah, kalau kita mau tahu usernya sudah pernah kirim pesan apa ke kita, bisa kita kirim seperti ini. Send text. Oke. Send text. Ini chat ID. Dan kita kirim isi teksnya apa. Oke. Jadi kalau ada yang kirim pesan apa saja berupa teks, itu akan kita kirim ke user kita. Oke. Selain user ya, bisa juga kalian kirim ke grup. Misalnya saya ambil ini chat ID grup saya. Oke. Saya kirim barang yang sama, teks yang sama. Oke, publish lagi aja. New version. Oke, sip. Sekarang saya mau chat dari ID Telegram saya yang satu lagi ke bot ini, @tanjung bot group. Bentar ya, saya cari dulu. Oke, sudah ketemu. Saya ketik start. Nah, nih ada yang chat nih, start. Halo. Nah, wih, keren ya. Sudah bisa chat dan ini. Tapi ada yang kurang nih. Kita nggak tahu siapa yang ngirim. Kita cuma tahu teksnya doang. Biar kita tahu ada yang ngirim message ini siapa, kita jangan gunakan send text. Kita bisa gunakan namanya forward message. Gimana cara membuatnya? Gampang banget. Tinggal kita copy aja send text. Oke, kita sudah punya forward message yang belum diedit. Nah, kita edit dulu. Gimana cara bikinnya? Sekaligus di video ini saya buatkan tutorial bikin fungsi untuk forward message ya. Telegram bot API. Kita buka dokumentasinya. Kita cari forward message. Oke, kita sudah punya forward message. Namanya forward message. Kita rubah, ganti metodenya forward message. Yang dibutuhkan nih yes. 3 ini dibutuhkan, chat ID, from chat ID, dan message ID. Chat ID ada, from chat ID, dan message ID. Ini kita copy aja. Message ID, dan from chat ID. Jadi kita butuh 3 ini. Ini enggak dibutuhkan, kita hapus dari sini sampai sini. Oke, 1, 2, 3. Message ID, chat ID, sudah. Ini kita belum punya, ini kita ganti, ini juga kita punya. Oke, kita hanya butuh 3 ini ya. Mari kita buat. Selebihnya sama ya, karena ini kita nggak tahu siapa pengirimnya, maka kita ganti dengan forward. Forwardnya ke chat ID kita. Oke, ini kita forward ke akun kita, ke grup. Lalu kita parameter kedua itu kita isikan dengan from chat ID. From chat ID itu kita bisa ambil dari sini. From chat ID itu dari sini. Jadi message from ID. Oke, kita ambil message update.message .from.id, koma. Ini juga kita copy ke bawah, koma. Dan yang ketiga kita butuh namanya message ID.
Message ID ada di mana? Ada di message ID. Di dalam message ada message ID. Oke. Jadi kita copy lagi nih, kita paste, nggak butuh ini, message ID. Oke, seperti itu. Ya. Kita update dan kita chat dari user yang satunya. Nih. Halo. Apa kabar? Error. Error. Nggak dibales. Kenapa? Biasanya nih, ini di forward ke sini. Apa sih yang kurang? Chat ID. Oke. Oke, targetnya ini. Oke, salah gua. Gua ngambilnya from ID, harusnya from chat ID. Dari mana? From. Harusnya ini chat ID bukan dari from. Astaga. Gini. Gitulah kalau nggak dibaca dengan benar. Biasanya ada aja yang salah. Oke, teman-teman. Kita update lagi. Dan kita coba. Halo. Apa kabar? Waduh, mantap. Salah lagi. Gini deh, kita hidupin aja ini. New update. Halo. Nah, apa nih yang salah nih dengan saya? Sekaligus kita belajar ya. Oke, Rizky Tanjung private message ID. Ternyata saya tahu apa yang salah. Ini karena formatnya angka. Ya, teman-teman. Formatnya seperti ini ya. Nih. Di-convert otomatis sama Google Script-nya menjadi numberic. Biasanya jadi error tuh angkanya. Jadi ya kita harus tahu juga tipe datanya dan tipe data dan behavior-nya atau tingkah laku dari tipe data itu. Nanti saya juga akan bikin tutorial ya, bagaimana cara basic untuk Google Script ini atau JavaScript. Jadi salahan tadi cuman gara-gara ini doang nih. Halo. Tuh kan, udah di forward tuh. Sekarang kita tahu nih, ada user yang make start. Nah, si Rizky Tanjung yang ini nih yang make buat saya. Saya kirim ke dua ini. Ini dihapus saja ya, karena itu buat debugging doang. Nih, hapus, matiin. Oke. Jadi, saya rekap lagi. Yang kalian butuhkan adalah sebuah fungsi forward message yang sudah kita buat tadi. Ini fungsinya. Di screenshot di sini aja ya, atau mungkin nanti saya taruh di traktir kalau kalian mau kopas. Nanti saya buat fungsi forward message. Kalian tinggal forward aja ke chat ID siapa. Ini cara forwardnya. Oke. Sekian untuk jawab pertanyaan dari subscriber. Berikutnya saya lanjut dengan pertanyaan yang lain. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan buat teman-teman nih yang mau dukung saya nih, jangan lupa ya, kalian bisa donasi lewat Saweria atau
Kalian juga bisa jadi supporter saya di Traktir. Beberapa source code akan saya posting di Traktir, dan mungkin saya juga akan bahas beberapa project-project bot Telegram. Sampai jumpa di video selanjutnya, akan menjawab pertanyaan Eko Ramadhani dan siapa tadi satu lagi? Satu lagi yang mana? Satu lagi dari Rizky Nadia Lubis. Jangan lupa subscribe, like, share kalau ini sangat membantu kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!